siang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, pada siang hari ini kita akan belajar, tapi terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa di sini? Saya, Bu. Baiklah, kepada Irit silakan pimpin doanya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang pada siang hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita nyanyi dulu ya, biar anak-anak ibu makin semangat belajarnya. Anak-anak ibu tahu lagu tentang lagu judulnya Di Mana-Mana Hatiku Senang? Tahu, Bu. Nah, bagaimana kalau kita nyanyi dulu? Yuk, kita mulai. 1, 2, 3, tepuknya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Baiklah, tepuk tangannya. Bentar ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Anak ibu tahu apa itu upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam? Tahu. Nah, Apa itu, sekarang, Bu? sekarang ibu beri tahu ya. Upaya keseimbangan dan pelestarian itu dapat kita lakukan dengan selalu menjaga lingkungan kita agar terhindar dari dampak negatif yang dilakukan oleh kegiatan kita sehari-hari. Upaya ini kita lakukan agar kehidupan bumi kita ini berlangsung lebih lama lagi. Nah, di dalam upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam ini dapat kita lakukan kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaganya. Nah, itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah di lingkungan hidup, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan rumah, anak-anak ibu ada tahu nggak apa upaya keseimbangan dalam lingkungan rumah? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa, Nak? Saya mencoba menjawab tentang upaya kita dalam menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Contohnya di lingkungan rumah, seperti kita menjaga rumah agar selalu tetap bersih. Nah, apa lagi? Pintar, anak ibu, apa lagi? Dan juga kita membuang sampah pada tempatnya, apalagi sampah dapur. Bagus, pintar ya. Nah, sekarang ibu akan lebih jelaskan secara rincinya. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan bahan kimia. Di lingkungan rumah. 1. Satu adalah mengurangi bahan kimia perusak lingkungan. Nah, di sini anak ibu tahu apa saja bahan kimia yang dapat merusak lingkungan pada sekitar rumah kita? Tidak tahu ya?
seperti penggunaan deterjen dan plastik. Penggunaan deterjen itu mengandung bahan kimia dan penggunaan plastik yang dapat menyebabkan lamanya terurai antara plastik dan bahan kimia tersebut. Nah, salah satu cara untuk mencegahnya, misalkan untuk pencegahan plastik, anak-anak ibu bisa menggunakan tas belanja untuk ke pasar. Bisa menggunakan tas itu kalau anak-anak ibu mau pergi ke pasar. Jadi kalau belanja itu tidak perlu lagi pakai plastik, pakai tas itu saja lagi, ya kan? Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Nah, yang kedua yaitu mengurangi produksi sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga itu seperti apa? Ada anak-anak ibu tahu? Seperti apa? Contohnya kita memasak, kan kita tuh membeli membeli perlengkapan dapur itu kan pakai kemasan. Iya. Nah, terus kita kan misalnya masak sambal kan, pakai micin, terus ada sampah micin tuh itu akan menjadi sampah dapur. Nah, bagus, pintar anak ibu ya. Nah, untuk kita mengurangi produksi sampah rumah tangga ini, kita bisa dengan membeli kemasan yang lebih besar, bukan kemasan yang kecil-kecil lagi. Kalau kemasan yang kecil-kecil kita beli, pasti akan menghasilkan banyak sampah rumah tangga. Nah, untuk menguranginya, kita bisa membeli kemasan yang lebih besar yang bisa dipakai untuk per bulanan atau per minggu, yang lebih dari 2 minggu atau 3 mingguan gitu. Nah, nanti anak ibu. Ya, Bu. Yang ketiga yaitu memilah sampah. Memilah sampah ini dapat kita jadikan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah seperti kaca atau botol-botolan. Nah, pada sampah organik bisa kita jadikan sebagai apa? Bagus. Kalau sampah organik bisa didaur Ulang. Pintar. Nah, dan yang keempat yaitu mengurangi penggunaan air. Anak-anak ibu tahu cara mengurangi penggunaan air di rumah bagaimana? Bagaimana, Nak? Ya, jawab. Contohnya kita menggunakan air secukupnya saja. Ya, kita menggunakan air secukupnya. Misalkan kalau anak-anak ibu mau mencuci atau ibunya mencuci di rumah, cukup gunakan air sekedar untuk mencuci, jangan dibuang-buang, dan juga untuk mandi secukupnya. Di sini anak-anak ibu gak ada kan yang buang-buang air? Enggak, Bu. Gak ada kan? Bagus. Dan yang kelima yaitu mengurangi penggunaan listrik. Nah, kalau penggunaan listrik di sini bagaimana kita cara menguranginya? Ya. Dengan cara mematikan listrik di siang hari. Ya, karena di siang hari itu sudah ada cahaya matahari, jadi kita tidak perlu menggunakan listrik. Kalau misalkan kalau untuk tidur anak-anak ibu biasanya dimatikan lampunya atau enggak? Dimatikan. Itu merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan listrik. Yang keenam, menghemat penggunaan kertas. Hemat kertas. Di sini anak-anak ibu ada yang tahu kertas itu dari mana? Dari kayu. Ya, dari serat-serat pohon.
Kertas itu berasal dari sera-sera pohon, maka kalau semakin banyak kita menggunakan kertas, maka semakin banyak pula pohon yang akan ditebang. Jadi untuk menghemat penggunaan kertas, kan kalau kita itu dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak menggunakan kertas, sehingga kertas itu banyak yang tertumpuk. Dan untuk menghematnya kita bisa mendaur ulang kertas tersebut, sehingga kita tidak lagi memerlukan kertas yang baru untuk dipakai. Dan yang keenam yaitu, anak ibu, apakah bahan bakar itu dapat diperbarui? Nggak tahu. Nah, ibu kasih tahu ya, bahan bakar itu misalkan berupa bensin itu tidak dapat diperbarui. Justru itu kita harus menghemat-hemat bahan bakar agar tidak apa? Apa namanya? Musnah atau kehabisan. Agar tidak kehabisan bahan bakar. Dan untuk menghemat bahan bakar tersebut kita dapat, misalkan kalau Ananda pengen membeli sesuatu, bisa dengan berjalan kaki, atau misalkan bisa bersepeda untuk menghemat bahan bakar agar tidak terpakainya bahan bakar yang terlalu berlebihan. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita masuk pada lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana pula cara menjaga keseimbangan dan kelestarian di lingkungan masyarakat? Yang dapat kita lakukan, ini apa, Nak? Menanam pohon. Menanam pohon sama dengan reboisasi. Nah, yang pertama yaitu melakukan reboisasi. Reboisasi yaitu melakukan penanaman kembali terhadap hutan yang telah gugur. Jadi masyarakat dapat melakukan, misalkan dalam satu orang itu dapat melakukan satu pohon agar hutan-hutan yang telah gundul itu atau jalanan-jalanan yang kepanasan itu bisa terlindung dari sinar matahari. Itu juga termasuk untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua yaitu menjaga kelestarian hutan. Nah, di sini apa saja peran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan? Ada yang tahu? Yang kencang suaranya, keras-keraskan suaranya. Dengan cara Tidak menebang pohon secara liar. Ya, bagus. Tidak menebang pohon secara liar. Ya, itu jangan, kalau menebang pohon itu bagaimana? Bisa longsor, banjir. Ya, bagus. Sudah paham ya anak-anak ibu? Dan sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu satwa langka. Nomor apa tuh, Bu? Nomor 3. Nanam apa tuh, Bu? Nomor apa tuh, Bu? Bentar ya. Nah, kalau yang melindungi satwa langka itu gambarnya yang mana di antara ini? Yang itu, Bu. Yang maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan, tunjuk. Nanti ibu kasih nilai plus loh, maju. Ya, siapa yang mau maju? Siapa, Irit? Maju, tunjuk. Yang mana? Ini, Bu. Yang ini satwa Ini. langka. Ya, bagus ini, pintar ya. Makasih ya. Tepuk tangan dulu. Nah, bagus. Ini termasuk kita melindungi satwa langka. Dengan apa kita melindungi satwa langka itu? Dengan melindungi tempat dia, yaitu apa namanya? Kebun binatang. Ya, dan hutan lindung. Ya, bagus, dan hutan lindung. Kalau terus kita mengawasi orang-orang yang membunuh binatang seenaknya saja, seperti yang sudah langka itu, maka disitulah kita akan melindunginya dengan dibuatkan hutan lindung atau kebun binatang. Nah, yang keempat yaitu bijak dalam anak-anak ibu tahu apa yang dimaksud dengan bijak dalam bercocok tanam? Tidak tahu, Bu. Nah, yang dimaksud dengan bijak dalam bercocok tanam itu adalah masyarakat harus bijak dalam memilih lingkungan yang untuk ditanami, misalkan sayuran atau buah-buahan. Dan juga masyarakat harus bisa menggunakan pestisida untuk melawan hama-hama
Pelestarian Dalam Negeri. Nah, ini apa maksudnya? Yang mana tadi gambarnya? Yang ini ya. Iya, Bu. Nah, ini apa maksudnya? Ada yang mau bertanya? Apa maksudnya ini? Bagaimana cara apa tujuannya ya? Tujuannya yaitu kita misalkan kalau kita mengonsumsi makanan dari dalam negeri kita, otomatis kita tidak akan lagi mengimpor makanan dari luar. Nah, itu tuh kalau makanan dari luar itu dapat misalkan kalau ada hama-hama, nanti kalau hama-hamanya yang berbahaya itu bisa masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi untuk melindungi dari hama-hama itu juga. Nah, dan untuk itu kita harus mengonsumsi peternakan serta pertanian di dalam Negeri. Nah, terus. Dan untuk pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Saya poin yang pertama, yang Nah, ya. tentang lingkungan rumah. Silakan ya, silakan maju ke depan. Simpulkan. Harus di depan. Harus di depan. Simpulkan apa itu? Nah, Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan poin yang pertama, yaitu dalam upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Yang pertama yaitu di lingkungan rumah. Poin yang pertamanya mengurangi bahan kimia perusak lingkungan, contohnya dalam penggunaan deterjen. Yang kedua yaitu mengurangi produksi sampah rumah tangga. Contohnya misalnya kita kan memasak, biasanya kita memakai kemasan yang kecil. Cara menguranginya dengan kita memakai kemasan yang lebih besar supaya sampahnya tidak banyak pula. Yang ketiga yaitu dengan memilah sampah. Di sini kita mengelompokkan mana yang sampah organik, anorganik, dan sampah kaca. Dan poin yang keempatnya yaitu mengurangi penggunaan air dengan cara kita menggunakan air seperlunya saja, misalnya dalam mencuci piring kita gunakan air hanya untuk itu saja. Yang poin yang kelimanya yaitu mengurangi penggunaan listrik dengan cara mematikan listrik pada siang hari. Yang keenam yaitu menghemat penggunaan kertas dengan cara kita mendaur ulang kertas-kertas yang sudah kita pakai supaya kita tidak memakai kertas yang baru. Yang poin yang ketujuhnya itu menghemat penggunaan bahan bakar. Tujuannya kita di sini menghemat supaya tidak kehabisan bahan bakar itu kan tidak dapat diperbaharui. Cara menghematnya yaitu misalnya kita mau pergi ke mana yang bisa kita jalan kaki, maka kita jalan kaki, tidak pakai motor atau transportasi lain. bagus, tepuk tangan ini. Bagus sekali ya kesimpulannya. Dan yang untuk poin yang kedua siapa yang menyimpulkan? Ada yang mau kayak Mas? Maju Liza. Nah, simpulkan poin yang kedua. Baiklah, saya akan menyimpulkan poin nomor 2 tentang lingkungan masyarakat. Yang pertama, melakukan reboisasi, contohnya menanam pohon. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan. Dan yang ketiga, melindungi satwa langka. 4, bijak dalam bercocok tanam. Dan yang kelima, mengkonsumsi peternakan dari pertanian dalam negeri. Bagus sekali ya. Tangan kita. Nah, baiklah anak ibu, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu mau ngambil absen dulu ya, soalnya tadi ibu lupa ngambil absen dulu ya. Iya, Bu. Hadir semua kan hari ini? Hadir, Bu. Ibu akan ambil absen. Ritma Yuti, Hadir, Bu. Liza Octalia. Hadir, Bu. Nah, tampaknya sudah hadir semuanya ya. Ya udah, kita tutup saja pembelajaran hari ini. Baiklah, siapa yang memimpin doa? Siapa yang akan memimpin doa? Irit kembali. Iya, Bu. Memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, Bu. Baiklah, selamat siang semuanya. Dan untuk tugas di rumahnya jangan lupa untuk
30. Kerjakan di sana, boleh berdiskusi dengan temannya ya. Baiklah Ibu akhiri. Tidak ada lagi pertanyaan kan? Bapak Bu. Baiklah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi